Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya Mega Manga. Di video kali ini saya akan kembali membahas sebuah buku ya. Jadi video kali ini tentang review buku. Dan yang saya akan review ini bukan manga ya, tapi komik Amerika. Ya, sebelum itu ini video pertama saya setelah beberapa bulan. Seperti biasa saya nggak sempat bikin video selama beberapa bulan ini. Padahal rencana mau bikin rutin ya, cuman ya apalah daya situasi tidak menghendaki. Jadi baru bisa bikin lagi sekarang. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah komik Amerika dari DC. Jadi di Amerika itu ada banyak penerbit komik, cuman yang paling besar itu ada dua, yaitu DC dan Marvel, yang sebagaimana mungkin semua orang sudah tahu ya. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah format baru dari DC Comic yang namanya Compact Comic, DC Compact Comic ya lebih tepatnya. Jadi ini format baru mereka yang membuatnya beda dari format komik Amerika pada umumnya. Oke, ini salah satu contohnya, Batman The Court of Owls Saga by Scott Snyder dan Greg Capullo. Jadi, apa yang membuat format ini beda dari komik Amerika pada umumnya? Secara garis besar sih ada dua. Yang pertama ukuran, dan yang kedua harganya. Secara ukuran komik ini lumayan kecil ya untuk ukuran komik Amerika. Saya akan coba bandingkan dengan komik Indonesia ya, manga Indonesia. Ini Demon Slayer. Dari ukurannya kita bisa lihat ini nggak terlalu beda jauh. Coba kita bandingkan dengan komik manga Inggris yang reguler. Ini perbedaannya juga nggak terlalu signifikan ya. Sekarang kita coba bandingkan dengan komik manga Inggris yang lebih besar sedikit, seukuran fisik lah. Nah, di sini baru agak mirip ya ukurannya. Dari segi tinggi masih lebih tinggi sedikit Batman ini, namun dari segi lebar manga ini sedikit lebih lebar ya. Jadi kira-kira begitulah perbandingan ukurannya dengan manga. Sekarang saya akan tunjukkan perbedaan ukuran dengan komik Amerika yang reguler ya. Nah, ini contoh perbedaan ukurannya. Yang komik Amerika reguler itu jauh lebih tinggi ya, dan lebih lebar juga. Tetapi yang compact komik ini lebih tebal ya. Ya, karena memang halamannya juga lebih banyak, jadi wajar sih. Kalau itu tergantung setiap buku ya, beda-beda tiap buku halamannya. Lalu dari harga, komik Amerika pada umumnya kayak begini, yang trade paperback ini yang paling banyak beredar ya. Formatnya trade paperback, jadi kadang ada 6-8 isu lah dalam paperback ini. Harganya sekitar $35 US dollar, itu kisaran 500 ribuan lah. Ini yang reguler, normal. Sedangkan yang ini harganya 9,99 US dollar, atau ya kita bulatkan $10 lah, yang berarti sekitar 150 ribu. Jauh banget bedanya. Ini harganya kurang dari sepertiga harga ini, tapi lebih tebal. Apa yang membuat itu bisa terjadi? Kenapa ini bisa lebih murah tapi lebih tebal? Jawabannya di kertasnya. Yang compact comics ini menggunakan kertas semacam kertas HVS ya, kalau nggak salah, yang kasar gitu. Sedangkan komik Amerika pada umumnya menggunakan kertas glossy yang halus begini ya.
yang kalau kena cahaya itu ada pantulannya. Jadi itu yang membuatnya ini komik-komik ini jauh lebih murah dibandingkan komik Amerika pada umumnya. Dan yang pada umumnya membuat komik Amerika mahal yaitu kertas dan warnanya ya. Makanya komik Amerika lebih mahal dibandingkan manga. Apakah kertas ini membuat gambarnya jadi jelek? Saya rasa nggak terlalu berbeda ya. Perbedaan paling signifikan menurut saya sih ada pada ukurannya. Kalau kualitas cetakannya ini lumayan bagus ya. Cuman walaupun pasti masih lebih masih lebih jelas yang komik seperti ini jelas. Karena gambarnya bakal lebih jelas di kertas glossy seperti ini ya dibandingkan kertas APS seperti ini. Tapi saya rasa ini tetap enak dibaca, apalagi ukurannya kecil dan enak dibawa-bawa, nggak perlu pegang buku yang besar-besar kalau mau dibaca di tempat umum gitu. Dan di si Compact Comics ini isinya sampai selesai satu cerita ya. Di sini menceritakan tentang Batman 1-11. Kata orang sih ini sampai selesai inti ceritanya tanpa cerita-cerita tambahannya ya. Yang cerita utama aja. Jadi lebih enak dibaca satu kali karena langsung selesai. Dan lebih tebal juga ya. Jadi menurut saya ini worth it banget untuk harga $10. Ini judul-judul lain yang ada di DC. Ini Batman, ini karangan Scott Snyder. Nah ini judul-judul yang ada di Compact Comics yang lainnya. Saya punya ini Watchmen, saya punya juga All Star. Ini nggak punya. Saya punya ini juga. Dan satu lagi Wonder Woman Earth One sama Watchmen dari ya. Saya punya 6 sih kalau nggak salah. Kalau bukan 5, 6 lah, lupa. Kalau nggak salah sejauh ini udah ada 10 ya. 10 komik 10 komik Compact Comics yang rilis. Saya nggak tahu kedepannya apakah bakal lanjut atau bagaimana. Saya harap sih bakal lanjut dan mereka ngeluarin judul-judul yang menarik supaya mereka bisa menarik pembaca baru ya, khususnya para pembaca manga kayak saya yang merasa tertarik dengan format seperti ini, yang merasa tidak terlalu besar ukurannya dan harganya bersahabat. Jadi kalau teman-teman lagi mau coba membaca komik Amerika, bisa coba salah satu judul dari Compact Comics ini. Banyak tersedia di marketplace. Kalau saya biasa belinya di toko hijau atau di Periplus juga ada. Kalau di toko hijau kisaran harganya 170 sampai 200 sih, tergantung tokonya ya. Jadi ya kita pintar-pintar aja milih toko. Dan ya saya rasa cukup sampai sini review saya tentang DC Compact Comics ini. Saya nggak mau review ceritanya dulu karena belum selesai baca, baru masih di awal bacanya. Kebetulan kalau baca komik Amerika itu saya makan waktu lebih banyak ya daripada baca manga. Karena komik Amerika itu walaupun manga yang saya baca juga banyak bahasa Inggris, cuman entah kenapa komik Amerika itu bahasa Inggrisnya lebih sulit dikit ya. Mungkin karena penggunaan bahasa-bahasa yang slang, mungkin karena ini pembacanya untuk orang Amerika pada umumnya jadi agak sulit dimengerti kadang. Cuman kalau terbiasa ya enak aja sih. Ya saya rasa cukup sampai sini review saya. Di video selanjutnya mungkin saya bakal membahas tentang komik Amerika lagi. Dan kita akan membahas manga mungkin pada akhir bulan Oktober aja ya. Sekalian kita buat manga haul untuk bulan Oktober. Semoga saya bisa bikin dan ada waktunya.
Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.